Halo my friends, welcome back on Football Morning Show. Dan kali ini bareng gue masih sebagai L Super Sub atau L Rotasi Panji Suryono. By the way, gue merasa sangat terharu, merasa sangat terenyuh dan juga respect buat semua my friends yang sudah ngasih support, apresiasi, masukan di kolom komen di episode perdana gue kemarin waktu menggantikan Hanif Tamrin pada hari Senin kemarin. Gue gak nyangka secara viewsnya pun juga gue pikir karena ini bukan channel gue, jadi gue pikir targetnya mendekati 100.000 atau minimal 100.000 udah bagus banget. Tapi ternyata sekarang sudah tembus 140 ribuan, which is sudah hampir sama the best keduanya yang waktu juga gue ngisi sebagai tamu online buat Hanif Tamrin yang waktu itu yang di Football Morning Show yang mungkin 2 minggu lalu kali apa sebulan lalu gue lupa. Tapi yang jelas komen-komennya tuh gila, luar biasa banget. Gue nggak nyangka, gue pikir komen-komennya hanya support ala kadar, tapi bener-bener ada yang bener-bener ngasih analisa secara deep terkait gue yang selama ini hanya diam-diam aja, tapi selalu bisa ada buat teman di saat dia butuh. Atau mungkin juga ada yang bilang katanya walaupun gue tuh sebenarnya punya potensi untuk bikin sendiri ya. Memang sebenarnya sudah dipromosikan oleh Hanif maupun juga Koci. Tapi itulah, gue itu dasarnya memang orangnya introvert. Gue gak terlalu ambisius untuk ada di depan layar seperti ini sendiri, apalagi monolog. Makanya waktu Hanif bilang gue suruh monolog di Football Morning Show ini, buat gue nih challenge, karena it's been a while buat gue untuk ngomong monolog kayak gini. Dan makanya gue pun maju mundur untuk bikin YouTube sendiri, karena gue rasa tuh buat orang introvert ngomong monolog itu sesuatu yang bukan yang menyenangkan lah. Tapi memang pada akhirnya in the terms of ekonomi, kebutuhan, ya mungkin nggak mau gue harus memaksakan diri untuk ayo coba juga bikin sendiri, mandiri, dan juga jangan ketergantungan orang lain. Walaupun pastinya kolaborasi bersama teman-teman gue, bantuan backup bersama teman-teman gue pasti akan selalu gue upayakan maksimal di saat mereka butuh. Di saat gue juga bisa, pastinya gue akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan support gue untuk para teman gue itu ya. Oke, buat my friends tercinta, terima kasih sekali lagi buat semua komen dan juga apresiasinya. Gue mau nyapa dulu nih buat komunitas my friend. Ini kemarin menarik ya, karena ada yang dari pelatih badminton. Ini luar biasa nih, karena pelatih badmintonnya jangan-jangan yang pernah ngegapin Hanif di ini gor badminton dulu ya, karena katanya Hanif ngakunya anak badminton, taunya dia ngomong raket tuh ngomongnya stick. Lu main biliar jadi stick gitu kan. Itu lucu banget sih. Jadi pelatih badminton, semoga kalian bisa memberikan edukasi, ajaran-ajaran ilmunya kepada anak-anak bangsa, calon-calon bibit-bibit muda. Kali aja ada yang bisa menjadi the next Taufik Hidayat, the next Ricky Subagja, the next Rexy Mainaki dan lain-lain, dan membawa badminton kita terus berprestasi ke depannya. Sekarang juga mungkin ada Jojo ya yang generasi sekarang ini ya. Terus regenerasi dilanjutkan, kalian punya service, kalian punya jasa yang pastinya bisa memberikan impact buat bangsa. Kemudian juga mau menyapa untuk my friends untuk Satpam. Ini Satpam juga tidak kalah pentingnya ya, service dan juga jasanya, karena kita tahu siapa yang menjaga lingkungan kita, siapa pertolongan pertama di tempat-tempat seperti kantoran, terus juga bank, rumah sakit, kalau bukan satpam atau security. Karena kalau polisi tahu sendiri, kita harus nelpon dulu, ya butuh waktu. Kalau security satpam itu adalah orang pertama yang menjaga keamanan dan juga membantu kita. Bahkan di bank-bank yang kita tahu banknya sangat humble, satpamnya kece banget, udah pengetahuan bankingnya ada, terus juga di SPBU juga ikut bisa ngebantuin ngisi bensin juga. Jadi satpam ini luar biasa, multitasking juga. Jadi bukan hanya menjaga keamanan tapi juga membantu di field-field tertentu ya. Kemudian juga menyapa untuk my friends cleaning service kos-kosan. Ini cleaning service kos-kosan tahu semua nih. Seluk-beluk kasurnya ini ada bekas apa gitu ya, tahu semua. Dan ada kotoran-kotoran misalkan ngompol gitu, terus cepirit gitu, atau misalkan ada cairan-cairan aneh, keringetan atau apa yang mungkin harus dibersihkan ya. Ini cleaning service kos-kosan tahu banget lah tuh dapurnya anak-anak kos yang mungkin kurang bersih, atau mungkin ya memang mereka ada effort lebih untuk menjaga kebersihan ya. Support buat respect buat cleaning service kos-kosan. Dan juga ini juga ada yang menarik untuk
menyapa my friends untuk kuli pabrik di Korea. Annyeonghaseyo. Korea ini luar biasa sekali. Ternyata ada kuli pabrik di Korea yang juga tetap menyaksikan Football Morning Show di channel YouTube-nya Hanif Tamrin. Dan kemarin gue juga sempat lihat ada yang di kolom komen juga ada yang petugas MBG. Itu juga luar biasa di saat kalian memberikan servis dan juga memberikan pelayanan untuk anak-anak kecil, kalian tetap bisa menyempatkan waktu untuk melihat informasi dari Football Morning Show. Itu dia buat my friend tercinta. Kalian boleh kasih komen-komen lagi siapa saja yang mau di shout out di sana. Nanti kita akan shout out di episode berikutnya. Dan pastinya support milestone Hanif Tamrin channel berikutnya atau Football Morning Show untuk 200.000 subscriber. Karena ketika menembus 200.000 subs, Hanif akan lanjut subatonnya season kedua dan akan menyambangi, menginterview langsung Lord Nicholas Jackson yang sekarang sepertinya sudah mulai nyaman berada di Bayern Munchen, berada di KTK Harry Kane, dan mulai pressure-nya pun juga sudah semakin berkurang. Oke, kita akan mulai dalam berita pertama atau dari informasi pertama, my friends. Kita mulai untuk fans Arsenal, mana suaranya? Ini Arsenal ini di awal musim kayak rasanya bisa memenangkan segala kompetisi atau semua kompetisi ya kayaknya. Bisa bersaing di semua kompetisi. Di Liga lagi ada di puncak klasemen. Di Liga Champions lawannya Atletico Madrid. Ini udah kayak levelnya beda jauh gitu. Terus juga ya mungkin di domestik yang menjadi nomor 3 nomor 4 ya, tapi ya dengan kekuatan Arsenal harusnya bisa bersaing di semua kompetisi. Nah, kemarin Atletico bisa yang tadinya diprediksi akan memberikan perlawanan ketat menghadapi Arsenal, tapi justru seperti menjadi bulan-bulanan atau ada gap level yang ditunjukkan oleh Arsenal karena skor 4-0 ini nggak tanggung-tanggung. Makanya ada yang bilang Madrid seperti menjadi sasaran empuk buat Arsenal, karena kita ingat kan musim lalu Real Madrid pun juga menjadi target atau tim yang dikalahkan oleh Arsenal, dan kali ini Atletico Madrid juga merasakan keganasan dari anak asuh Arteta. Dan gue sedikit mau ngasih takeaways juga untuk kemenangan Arsenal atas Atletico ini, yaitu lagi dan lagi seperti kemarin halnya di Liga Inggris atau di Premier League, lagi-lagi set piece Arsenal membuahkan hasil, dan kali ini bukan hanya satu, walaupun bukan langsung ya dari set piece-nya, tapi pasca set piece atau lanjutan follow through-nya dari set piece berbuah gol. Ini yang luar biasa, dan Arsenal selain itu mencatatkan rekor defense terbaik sepanjang sejarah. Ini luar biasa karena kita tahu pairing tidak hanya pairing Saliba dan juga Gabriel, tapi kita tahu dengan tambahan Timber, kemudian di kiri bisa ada seorang Calafiori, ada Miles Lewis Kelly, even di cadangannya masih ada nanti Ben White, ada si Mosquera. Ini seolah menjadi lini belakang yang sangat komplit, apalagi defense-nya pun juga dilapisi gelandang-gelandang top seperti Declan Rice. Kemudian juga ada Merino di sana, ada juga Zubimendi yang memiliki otak permainan juga, punya visi. Jadi memang organisasi pertahanan Arsenal mencatatkan rekor defense terbaik sepanjang sejarah. Kemudian juga ada Gyökeres nih, ya kan, yang mencetak atau menjawab kritikan, mencetak gol tidak tanggung-tanggung, langsung 2 gol setelah kemarin kita sempat bahas di episode selanjutnya mulai mendem atau Gyökeres sudah tidak bisa lagi mengelak dari pressure, dan ternyata dia bisa menjawabnya sedikit atau meringankan sedikit tensinya lewat golnya di Liga Champions. Luar biasa, walaupun ya kalau kita lihat golnya benar-benar gol striker banget ya yang ada di depan gawang, bukan seperti gol-gol dia biasanya kalau di Sporting itu yang memang hasil upaya dia cut inside, dia ngegoli nyetak gol dari garis awal kotak penalti, bukan yang memang tinggal tap in seperti gol di Liga Champions malam kemarin ya. Tapi ya nggak apa-apa, buat striker ini adalah bentuk atau upaya untuk meraih kepercayaan diri, meraih instingnya, mengasah lagi supaya Gyökeres sudah hidup lagi, dan bukan tidak mungkin ini menghidupkan kembali upayanya nanti atau api-api insting mencetak golnya di Premier League berikutnya. Dan juga musim ini Arsenal ini ada satu lagi catatan, yaitu sudah menorehkan 10 gol set piece di luar penalti. Ini luar biasa, mau itu dari skema tendangan bebas, mau itu dari corner kick. Dan kalian seperti lihat di gambar saya ini di sini nih, ini orang yang selalu gue nggak ngerti apakah bola yang ngikutin dia atau dia yang udah tahu arah bola. Ini selalu seperti kayak
suatu koordinat yang selalu pas gitu antara passingnya, either itu Declan Rice atau Odegaard atau siapapun yang memberikan umpan dari corner, dari free kick. Gabriel hampir selalu ada di sana. Apakah itu memberikan sundulan langsung berbuah gol? Apakah itu berbuah kontak kepada bola dan akhirnya menciptakan assist untuk pemain yang mencetak gol? Yang pasti memang luar biasa dalam set piece yang memang dilatih oleh Arsenal, tidak hanya musim ini tapi memang sudah sejak 2 musim terakhir. Kemudian ini juga bahkan ada pendapat dari pandit Inggris atau juga mantan pemain dari Liverpool dan juga timnas Inggris, ada Jamie Carragher. Tiap menonton Arsenal musim ini dan mereka mendapatkan corner kick, aku selalu punya firasat mereka akan cetak gol. Aku belum pernah menyaksikan ini, suara Carragher kan, aku belum pernah menyaksikan ini belum nih, kan dia ngomongnya agak tinggi-tinggi gitu kan. Kupikir seluruh publik bola juga merasakan hal yang sama saat ini, bahwa tiap Arsenal mendapatkan corner kick rasanya seperti mereka akan mencetak gol. Bukan cuma lo Carragher atau bukan cuma Anda Carragher, tapi kita juga sebagai penonton netral, even fans dalam tim lawan pasti deg-degan ketika Arsenal mendapatkan set piece berupa corner ataupun free kick, terutama corner ya, karena corner kan benar-benar segaris dengan gawang, pemain berada di depan kiper dan kita tahu bagaimana cara pemain Arsenal menghadang atau mengelabui barisan bek lawan dan juga kiper lawan itu sering sekali berbuah kemelut yang berujung kebobolan ataupun ya minimal memberikan ancaman yang bikin deg-degan tim lawan. Dan Arsenal ini dari sisi tidak hanya dari sisi mencetak golnya, karena dari sisi defense yang tadi kita sempat bilang mencatatkan sejarah, hanya kebobolan 3 dari 12 laga. Arsenal mencatatkan rekor defensif terbaik sepanjang sejarah. Bayangkan 3 gol kebobolan dari 12 laga. Ini sangat luar biasa, menunjukkan bukan hanya individual yang bermain di sana, tapi organisasi pertahanannya lah di sini yang berbicara. Lagi-lagi dalam sepak bola modern bukan hanya back yang bertahan, tapi bagaimana kiper memberikan commanding, back bersinergi dan juga gelandang hingga pemain-pemain menyerangnya pun juga ikut bertahan. Kalau kita lihat bagaimana Saka, Martinelli ataupun siapa yang ada di posisi winger penyerang pun juga ikut track back membantu pertahanan sehingga defensif dari Arsenal sangat kompak. Kemudian kita tadi juga sempat membahas bagaimana Gyökeres yang sudah mencetak 2 gol pertamanya untuk Arsenal di UCL. Ini luar biasa, sekaligus meringankan sedikit pressure-nya untuk dirinya, untuk fans, untuk manajemen. Walaupun memang dari sisi golnya kita ingin melihat lebih dari seorang Gyökeres yang bisa mencetak 30-40 gol dalam semusim untuk klub sebelumnya Sporting. Tapi lagi-lagi striker pada akhirnya seperti Gyökeres, striker yang ditunggu adalah jumlah golnya. Tidak peduli bagaimana dia mencetak gol, tidak peduli situasi keberuntungan seperti apa yang membuat dia bisa mencetak gol, karena pada akhirnya ketika striker menjadi the right man on the right place on the right time, maka dialah itu striker yang dibutuhkan oleh siapapun timnya itu. Dan Arteta pun juga memberikan pujiannya. Saya pikir Gyökeres pantas mendapatkan gol tersebut karena semua yang kita lihat dari kontribusinya bagi tim dan seberapa besar impact-nya di berbagai aspek. Meskipun tidak mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir, kontribusinya tidak perlu diragukan lagi. Dan malam ini dia dihadiahi 2 gol dan senyum lebar di wajahnya. Walaupun yang gol pertama dia sebenarnya agak-agak ragu-ragu ya, kayak mau selebrasi nggak ya, karena dia tahu itu bukan hasil jerih payah dia gitu kan. Tapi ya menurut gue udahlah, lepasin aja Gyökeres, karena lo butuh itu, lo butuh kepercayaan diri, dan untuk berikutnya lo bisa selebrasi yang seperti andalannya lebih yakin lagi dalam mempraktikkan selebrasi topeng ya. Dan ini juga lihat juga rekan-rekan timnya di foto video, kata Arteta mereka semua sangat bahagia untuknya karena dia memang pantas mendapatkannya. Ini yang juga pantas diapresiasi bagaimana rekan-rekannya memberikan support, selebrasi, ekspresi yang sepertinya juga ikut sangat senang melihat Gyökeres bisa meringankan bebannya dengan mencetak gol, gak cuma 1 tapi juga 2. Ini gak gampang. Kemudian dari tim lawan kita lihat bagaimana Atletico Madrid yang sebenarnya juga punya beberapa peluang peluang besar ya, tapi lagi-lagi terkena tiang dan juga masih bisa melebar dari gawang. Diego Simeone bilang kami bersaing dengan sangat baik hingga gol pertama Arsenal. Lalu kami tidak bisa bersaing lagi, perbedaannya bisa sangat tipis, entah kami bisa mengendalikan permainan atau tidak. Dan itu bukan karena nasib buruk, melainkan karena kesalahan. Mereka memanfaatkan kesalahan kami dengan sebaik-baiknya. Dan
Ya benar, karena kesalahan-kesalahan demi kesalahan ini ditunjukkan oleh pemain Atletico Madrid, tapi di luar kesalahan kita pantas apresiasi bagaimana skema yang diberikan Arteta benar-benar mendominasi permainan, memberikan pressure seperti Atletico kehilangan stamina, kehilangan kegarangannya seperti yang kita lihat ketika Atletico di big match sebelumnya. Next, dari Arsenal Atletico juga di laga Liga Champions lainnya ada Manchester City yang menang menghadapi Villarreal. Haaland tak berhenti mencetak gol di 12 laga beruntun. Haaland, si patu Haaland. Nah, ini bedanya adalah ketika Arsenal tadi kita sempat bahas terus menunggu gol dari real strikernya. Kalau ini real striker yang terus memberikan gendongannya untuk timnya. Tapi tidak ada yang salah, tidak ada bukan berarti nggak bagus juga ketergantungan pada real striker seperti ini. Tapi pada akhirnya Manchester City minimal pada laga ini juga pemain lain juga bisa memberikan kontribusinya seperti Bernardo Silva juga ikutan mencetak gol, dan akhirnya tidak lagi hanya Haaland yang benar-benar menggendong, tapi ditunggu juga distribusi golnya dari pemain-pemain lain, sehingga ketika Haaland nanti amit-amit kelelahan, cedera atau rotasi, tetap ada sumber gol yang bisa dihasilkan dari pemain City, dan ini pastinya menjadi amunisi atau modal yang bagus buat City, karena kita tahu dia masih mencari bentuk permainan terbaiknya pada musim ini dengan transisi pemain yang memang juga banyak pemain baru yang butuh adaptasi lebih banyak, sampai pemain yang mungkin seperti Savinho yang tadi sepertinya sudah mau angkat kaki, tapi kemarin justru menjadi one of the best atau salah satu pemain terbaik untuk City menghadapi Villarreal. Next, kita pindah laga antara Barcelona menghadapi Olympiakos. Kalau kalian ingat ya guys, pemilik dari Olympiakos ini adalah tim yang sama dengan memecat Ange Postecoglou kemarin kita bahas di episode kemarin, yaitu Ivan Marinakis. Dan dalam satu minggu dia melihat timnya sama-sama dibantai guys. Kemarin lawan Chelsea di Premier League, Forest dibantai, dan sekarang Olympiakos juga dibantai menghadapi Barcelona. Tapi ya memang takeaways-nya ini yang perlu kita lihat adalah bagaimana Fermin Lopez tampil gemilang dengan nyetak 3 gol, kemudian ada 11 gol involvement dari 12 laga. Bukti juga bahwa seorang Marcus Rashford bahagia di Barca. Senang sekali pasti buat para fans MU nih ngelihat kayaknya Rashford bisa bahagia tempat lain, tapi kalau di MU kok nggak bisa ya. Betul sih, nanti apakah Rashford kedepannya akan kemana, apakah lebih bahagia di sana atau mungkin kembali. Dan yang jelas kita akan kembali kepada pemain muda yang ada di tengah, yaitu Fermin Lopez, Ferminatrix atau siapalah julukannya ini, karena dengan badannya yang terlihat mungil, terlihat kecil, tapi dia menyimpan tenaga yang sangat besar lewat tendangan-tendangan kerasnya dan juga insting coming from behind dari lini kedua, selalu bisa berada di saat yang tepat untuk bisa masuk penetrasi ke kotak penalti dan juga mencetak gol. Nggak tanggung-tanggung mencetak hat-trick untuk Barcelona di laga lawan Olympiakos, dan tampil sangat gemilang, tidak hanya mencetak gol tapi juga selalu bisa menjadi ancaman setiap kali dirinya memegang bola. Ini yang sangat luar biasa Fermin Lopez pasca sembuh dari cedera, terus menunjukkan performanya dalam keadaan on fire, tidak butuh waktu lama untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Selain Fermin Lopez tadi juga kita sempat membahas juga untuk Marcus Rashford yang juga kemarin mencetak 2 gol guys. Statistik dari Fermin Lopez tadi kita lihat dulu ya. Tadi ada statistik dari Fermin Lopez sebelumnya, ada nggak? Nah ini dia, 90 menit bermain, 4 shots, 4 on target, 3 gol, passingnya 50 dari 58 percobaan, artinya 86%. Ini 86% ini luar biasa untuk pemain. Passing sukses itu atau passing akurasi sukses di atas 84-85% menurut gua udah sangat luar biasa dalam satu game, apalagi dia bermain 90 menit. Dan distance covernya juga 10,2 km. Bayangkan pemain yang terlihat seperti mungil, nggak terlalu berotot, nggak terlalu kencang atau nggak terlalu kelihatan aura kebintangannya, tapi selalu bisa memberikan kontribusi lewat gol-golnya, bahkan lewat gol-gol cantik sering ditunjukkan oleh Fermin Lopez. Dan juga lanjut kepada sisi kiri atau sisi penyerangan dalam Barcelona kemarin, yaitu ada Marcus Rashford. Rashi mencetak 11 gol involvement dari 12 laga, artinya dia selalu terlibat dalam 11 gol yang tercipta di 12 laga Barcelona. Apakah ini menjadi bukti bahwa ternyata Rashford baik-baik saja
Yang tidak baik-baik saja adalah yang memang sebelumnya dibela Rashford, atau mungkin ya memang environment atau pemain-pemain lain dari Barca pun juga memberikan kebahagiaan yang membuat pressure Rashford berkurang. Karena di Barcelona kita tahu Rashford bukanlah menjadi icon lagi, bukan menjadi main man lagi, bukan menjadi pemain yang setiap minggunya ditunggu mencetak gol atau menjadi game changer buat Barcelona. Karena di Barcelona sekarang ada banyak nama yang ditunggu untuk jadi game changer, seperti Lamine Yamal, seperti ada Fermin Lopez, even ada Lewandowski, ada Rafinha di sana di saat lagi fit. Jadi artinya Rashford bisa kembali menemukan, merintis kembali ke dalam jalur terbaiknya. Kemudian ini juga ada komentar dari Hansi Flick. Rashford bermain bagus hari ini. Tidak mudah baginya untuk memainkan peran nomor 9. Walaupun sebenarnya gue melihat nomor 9 ini emang gayanya Rashford banget ya. Dia bukan nomor 9 yang ada di tengah menjadi fox in the box, tapi selalu tetap banyak menyisir dari agak sisi kiri, dari winger baru cut ke tengah. Ini gayanya dia banget. Dan menit-menit awal pertandingan saya rasa kami kesulitan menekan, tapi pada akhirnya ada peluang yang ia ciptakan dan penalti yang ia menangkan. Yang penting adalah ia mencetak gol, ia memberikan 100% apa yang saya inginkan darinya. Ya itu dia. Karena pada akhirnya involvementnya dalam permainan ke 90 menit ataupun dalam track back defense-nya tidak akan lagi terlalu disorot ketika seorang striker mencetak gol. Itu Rashford selama ini sudah bisa memberikan itu. Jadi ya dia pelan-pelan sudah bisa menemukan kebahagiaan bersama Barcelona. Next, tapi gue minum dulu sebentar karena ngomong monolog 20 menitan ini cukup menguras dahaga. Banyak yang bilang kemarin gue masih terlalu tegang, terlalu kaku. Wajar, karena pertama menggantikan orang itu tidak mudah. Dan sekarang kita lanjut lagi menghadapi pertandingan yang kemarin kita tonton. Adalah ini juga laga sangat seru. Ada PSG menghadapi Leverkusen. Pemain inti kembali, PSG tampil terengginas dan cetak 7 gol di Leverkusen. Gue udah lama gak denger kata-kata terengginas nih. Bahasa media zaman dulu banget nih. Terengginas ya, udah jarang banget gue denger ada terengginas. Yang jelas ini laga yang cukup menghibur untuk ditonton karena tidak hanya banyak gol, tapi juga ada banyak sloppy seperti kartu merah dan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu. Enrique pun juga bilang, kami tahu kami bisa bermain melawan tim manapun. Ini adalah pertandingan dan situasi yang sulit untuk dihadapi. Awal musim ini terasa sangat aneh dan sulit bagi kami. Namun kami berhasil melewati momen ini dan kami ingin memenangkan segalanya lagi musim ini. Kami masih memiliki kepercayaan diri dari tahun lalu. Tujuan kami jelas untuk meraih banyak gelar alias meraih sebanyak-banyaknya yang bisa diraih. Ya ini bentuk kepercayaan diri dari Luis Enrique yang kita tahu bahkan diterapkan dalam setiap formasinya. Kalau kalian tahu rotasi yang selalu dilakukan oleh Enrique, banyak pemain-pemain muda yang diberikan, banyak kesempatan yang diberikan, bahkan ada nama-nama besar yang ada pun bisa dibangku cadangkan karena dia lebih memilih bagaimana skemanya berjalan dengan pemain-pemain yang bisa mengikuti skemanya dibandingkan memaksakan nama besar yang ada di sana. Itu dia dari kemenangan PSG dengan ada 2 kartu merah yang tercipta dari Zabarni dan juga dari Robert Andrich. Kok zaman sekarang masih ada ya orang berani nyikut orang dengan mudah seperti itu. Ini zaman ada VAR, zaman ada teknologi kamera dari sana sini, bahkan penonton pun punya kamera handphone, masih ada pemain yang berani dengan gampang menyikut pemain, yaitu dilakukan oleh Robert Andrich dari Leverkusen yang akhirnya membuat Leverkusen sangat mudah diekspos ya. Walaupun memang pada akhirnya PSG pun juga bermain 10 orang ketika Zabarni di kartu merah atau mendapatkan kartu kuning kedua. Next, itu dia dari Liga Champions dari hari pertama. Berhubung karena kita tapping ini di hari Kamis malam, jadi kita belum bisa mengcoverage info-info dari pertandingan yang ini di Rabu malam, jadi kami tidak bisa mengcoverage dari pertandingan yang tayang di Kamis dini hari, walaupun kita tayangnya di Kamis pagi ya. Dan next kita akan ada sedikit in-depth pembahasan dari pemain Liverpool ya, walaupun Liverpool baru bermain pada Kamis dini hari, jadi kita belum tahu ada sparkling apa atau ada kejadian-kejadian seru apa yang menarik dari pertandingan Liverpool menghadapi Eintracht Frankfurt. Tapi yang jelas memang dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama dari akhir pekan lalu, di mana Liverpool kalah, ada satu sosok yang juga disorot, yaitu Alexander Isak. Ini Isak dengan harga yang sangat mahal sudah mulai disorot. Bagaimana ini ya, kita akan melihat apa alasan Isak kesulitan di Liverpool. Ini ya, mungkin tadi coba balik lagi di awal tadi, karena sebenarnya ada beberapa
take notes. Oh nggak ada ya. Ini ada di sini doang ya. Oke, kita akan ngomong dalam sisi pertama yaitu lack of rhythm. Ini salah satu alasan bagaimana Isak cukup lambat untuk panas di Liverpool atau seperti belum talk chair bersama Liverpool, walaupun kita lihat bagaimana di Newcastle menjadi sosok yang selalu mengerikan bahkan saat menghadapi Liverpool ya. Makanya Van Dijk, kemudian Arne Slot dan juga pemain-pemain Liverpool sangat-sangat respect ketika Isak memilih bergabung Liverpool karena mereka tahu pemain yang menjadi ancaman buat mereka akhirnya bergabung ke Liverpool. Tapi kita juga tahu bagaimana saga transfer Isak berlangsung cukup panjang di musim panas kemarin yang membuat dia akhirnya tidak mendapatkan pramusim karena dia juga menolak untuk mengikuti ajang pramusim bersama Newcastle karena memang sudah kekeh atau sudah memantapkan diri untuk bergabung sama Liverpool. Otomatis ini berimbas ke performanya di mana memang dia ibaratnya harus menjalani pramusim untuk meraih match fitnessnya di ajang kompetisi resmi sejak bulan September lalu. Dan memang untungnya kita melihat Isak belum ada seperti tanda-tanda striker yang panik atau striker yang memang kelihatan sangat kehilangan kepercayaan dirinya karena memang karakter Isak kalau dari yang gue baca-baca di beberapa media itu sejak di Newcastle itu dia adalah pemain yang sangat sulit ditebak dalam sisi ekspresi maupun dalam state of missionnya karena ini kelihatan bagaimana dia memang tidak ingin terlihat terlalu banyak mengumbar apapun ketika dia sangat sudah bold untuk ingin meraih sesuatu dan sepertinya bersama Liverpool workload-nya sudah ditingkatkan dan tadi yang gue baca pun juga tidak ada tanda-tanda dia kesulitan untuk mencapai match fitness-nya mencapai 100%, kemudian tidak ada juga tanda-tanda dia mengalami struggling atau rentan cedera dengan menghadapi workload yang ditingkatkan agar mencapai match fitness-nya dan juga pastinya ini mungkin dalam sisi in terms of communication dan juga chemistry dengan pemain di luar lapangan sudah berlangsung dengan cukup baik, hanya memang in the terms of on the field ngejeling dengan pemain Liverpool yang mungkin hanya butuh waktu, ditambah ya mungkin Arne Slot juga belum bisa memprovide skema terbaik untuk Isak sendiri. Nextnya selain lack of rhythm yang kedua yaitu finishing yang melempem. Ini kita bisa melihat bagaimana di laga menghadapi MU kemarin. Ini mungkin merupakan one of the best peluang yang pernah dia ciptakan di musim ini bersama Liverpool. Skema seperti ini berawal dari Konate yang memberikan umpan terupas dan Isak bisa berada di antara back-back dari pemain MU dan nyaris berhadapan dengan gawang dengan si Lamens gitu ya. Tapi sayang posisinya dan juga tendangannya belum maksimal dan masih bisa ditepis oleh Lamens dengan kakinya atau ditahan Lamens dengan kakinya. Artinya ini belum terlalu maksimal ya, finishingnya masih melempem, sudah dalam posisi one on one masih gagal mengeksekusi peluang. Ini juga mirip dengan yang mungkin ditampilkan waktu lawan Galatasaray muncul sebagai pemain pengganti kemarin waktu awal-awal debut di bulan September, juga ada posisi seperti ini yang sudah ada di posisi kotak penalti tapi tendangannya masih bisa ditepis atau ditahan oleh kiper. Ini juga adalah all non penalty shots-nya ya, kita lihat bagaimana total shots-nya 11 shots. Kemudian ada goals-nya baru 1 yaitu menghadapi Southampton di Piala Carabao. Right foot 9, head 2, SG-nya 0,15. Memang ini menunjukkan bahwa secara statistik sangat melempem, walaupun memang statistik tidak menggambarkan segalanya, tapi apa yang kita lihat day by day atau week by week atau dari match by match, memang involvement of the games-nya Isak seperti belum terlalu ngejeling dengan sistem yang diracik oleh seorang Arne Slot. Kemudian juga mungkin juga faktor servis yang kurang, karena kita tahu bukan hanya Isak yang buruk dalam permainan Liverpool belakangan ini, tapi juga dari pemain-pemain lain seperti Salah atau Florian Wirtz yang juga kemarin tampil sebagai pemain pengganti, atau dari kiri ada dari Gakpo juga, atau dari tengah dari McAllister ataupun siapapun. Memang ini kita lihat bagaimana where Alexander Isak receive his passes, artinya minim passing atau service dari rekan-rekannya juga membuat dia belum tampil maksimal. Seperti yang telah digrafis, Isak banyak menerima bola jauh ke belakang. Ini membuatnya kesulitan apalagi bermain lawan tim-tim yang dengan pertahanan low block, dan rekan tim yang tadi gue bilang juga
underperformance. Itu yang memang membuat dia adaptasinya cukup sulit, yaitu selain karena dia memang belum mendapatkan match fitness, juga finishingnya masih apes. Ketiga yaitu service yang kurang, ditambah memang rekan-rekan lainnya juga masih belum on fire atau masih underperform. Seperti Gakpo harusnya lawan MU kemarin bisa mencetak 3 gol kalau dengan peluang-peluang yang mungkin kita lihat Liverpool sebelumnya. Salah yang biasanya sudah mencetak mungkin 10 gol dalam 8 pertandingan, mungkin sekarang bahkan mencetak 5 gol aja belum. Kemudian main-main lain Florian Wirtz dengan harga 100 jutaan pun juga belum bisa menemukan performa terbaiknya untuk bisa melayani para striker. Jadi ini masalah yang kompleks yang mungkin butuh waktu saja untuk bisa menjadi gelling. Karena memang dengan adanya Ekitike, adanya Isak, adanya Salah, ada Florian Wirtz, ada Gakpo, lebih banyak ego yang harus dikasih makan, lebih banyak pengertian yang harus disamakan. Karena kalau musim lalu mungkin kita lihat hanya ada satu orang di sana yang benar-benar menjadi singanya lah, yaitu Muhammad Salah. Yang lain berada di pusaran seorang Muhammad Salah. Kali ini dengan adanya Ekitike yang harganya juga mendekati 100 juta, ada seorang Isak yang juga di atas 100 juta, ada Wirtz yang juga di atas 100 jutaan. Artinya Slot punya lebih banyak beban untuk bisa menurunkan atau menyambungkan ego-ego ini bersamaan menjadi sebuah tim yang padu, menjadi gelling dengan skema yang bisa kembali seperti Liverpool seperti sebelumnya, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya sebagai juara bertahan. Oke, itu dia dari Liverpool dengan in-depth pembahasan seorang Isak. Mungkin hanya butuh waktu saja, atau mungkin memang ternyata Isak bukanlah orang yang tepat dengan harga yang sangat mahal, karena ekspektasinya pasti juga sudah melambung. We'll see untuk kedepannya apakah Isak bisa menjadi jawaban untuk Liverpool dengan harganya yang sangat tinggi. Kita masuk kepada seorang Harry Harry Maguire. Ini Harry Maguire yang kembali tampil menjadi pahlawan kemarin untuk MU. Dan kini menuju sekarang bulan Oktober, menuju bentar lagi November, memasuki akhir tahun. Artinya ada dilematis di mana tahun depan kontrak Maguire habis pada akhir musim. Ini mungkin akan menjadi dilema perpanjang atau lepaskan, karena kita tahu Maguire gajinya sangat besar. Kemudian belakangan Maguire tampil cukup oke, bahkan salah satu back yang sangat cukup konsisten di MU musim ini. Dan yang sering dibahas oleh media-media maupun pandit adalah bagaimana dia bisa keluar dari tekanan yang diberikan sangat tinggi pada dia dalam beberapa musim terakhir, di mana perannya dari dulu menjadi seorang kapten, datang sebagai back termahal di dunia. Ya kan, back termahal dunia ya waktu itu ya, atau Inggris, dunia, back termahal dunia, kemudian menjadi kapten untuk MU sebelum akhirnya dicopot dan juga digantikan oleh Bruno Fernandes, hanya menjadi cadangan untuk pemain-pemain lain, dan sekarang dia merengkuh kembali atau mendapatkan kembali tempatnya di starting line up, dan bahkan menjadi pemain yang punya kontribusi penting kemarin memberikan gol kemenangan untuk MU. Artinya ini akan menjadi dilematis buat MU, tapi kalau melihat dari situasinya atau melihat dari gestur yang ditunjukkan oleh MU, sepertinya Maguire masih akan diperpanjang karena umurnya pun juga masih belum terlalu tua kalau dibilang kisaran umurnya. Kemudian pengalaman ini yang MU masih tetap butuhkan di saat tengah pemain-pemain lain banyak pemain baru. Pengalaman Maguire juga masih dibutuhkan, apalagi dia adalah pemain Inggris. Jadi ini adalah dilematis yang rasanya akan di-solve dengan cepat oleh MU menuju akhir musim atau bahkan sejak akhir tahun ini ya. Next, ini juga ada kabar lainnya, kabar baik buat Chelsea. Akhirnya lini serang Chelsea kembali mendapatkan suntikan amunisi karena ada Liam Delap yang segera comeback dalam waktu dekat. Delap ini adalah pemain yang mungkin punya variabel berbeda untuk lini serang Chelsea, karena cederanya Delap memaksa Chelsea akhirnya kembali menarik Mark Guehi dari peminjamannya, walaupun berjalan baru sebentar ya, karena memang Chelsea butuh karakter lain, pemain dengan karakter real striker. Sejak kemarin Nicholas Jackson dilepaskan, dipinjamkan ke Bayern Munchen, dan juga Guehi dipinjamkan, Delap menjadi harapannya. Ternyata Delap cedera, hanya misalkan seorang Joe Pedro. Akhirnya Chelsea memanggil kembali Guehi, dan sekarang Delap bisa kembali. Dan ini dia pernyataan dari Enzo Maresca, Liam sangat dekat untuk kembali. Dia masih belum berarti dengan kami,
dia masih absen, tapi kami harap dia akan segera mulai latihan dalam beberapa hari ke depan dan bisa kembali berkontribusi bagi tim. Nah ya, karena Chelsea memang di tengah inkonsistensinya dan kemarin sudah meraih kemenangan kembali, tapi masih banyak pemain yang absen dan akhirnya menggerogoti kekuatan Chelsea secara utuh dan membuat Enzo Maresca harus memutar otak keras untuk bisa mendapatkan tim terbaik, komposisi terbaiknya. Karena tidak hanya striker, kita tahu bagaimana backnya juga banyak kehilangan seperti Levi Colwill, terus juga ada Fofana, juga sempat Tosin juga sempat cedera, bahkan ada Cole Palmer di lini serang juga cedera. Artinya Enzo Maresca tidak dalam full squad untuk bisa menentukan komposisi terbaiknya, jadi mungkin wajar Chelsea masih inkonsistensi dari si permainan. Tapi so far so good, Chelsea masih on the track, masih ada di papan tengah ke atas atau papan atas lah bisa dibilang. Jadi ya masih ada waktu untuk segera berlomba-lomba memulihkan para pemain terbaiknya dan Chelsea bisa kembali bersaing menuju papan atas. Next, dari Chelsea, udah saya. Ya itu dia, udah cukup banyak info-info yang kita tampilkan dari Eropa, dari Liga Champions, kemudian dari in-depth-nya Isak, kemudian tadi juga ada info sedikit dari kontrak Maguire yang sudah akan habis, dan juga ada kembalinya Liam Delap dalam waktu dekat. Nah ini menjadi akhir berita kita, dan gue juga mengingatkan kembali buat para my friends tercinta, kalau Clipper Competition Batch 3 yang terjadi atau dalam kurun waktu periode 8 Oktober sampai 31 Oktober, sebentar lagi ya, seminggu lagi, ini mengingatkan kembali video dengan 500.000 views mendapatkan Rp200.000. Ini ya. Jadi video dengan 500.000 views dapat Rp200.000 di TikTok. Jadi kalau kalian bisa membuat clipper dari tayangan Football Morning Show dan mendapatkan 500.000 views, itu kalian akan berhak mendapatkan Rp200.000. Ada juga untuk si paling rajin, ada hadiah juga nih. Artinya ada 5 video dengan perolehan 100.000 views juga bisa mendapatkan Rp200.000. Jadi kalian punya satu akun, ada 5 video di dalamnya, masing-masing mendapatkan Rp100.000 dan terkumpul total variabel Rp100.000 lagi. 100.000 views, artinya kalau kalian punya 5 video dengan 100.000 views, terkumpul 500.000 views, kalian juga berhak mendapatkan hadiah Rp200.000 dari Football Morning Show. Itu dia. Dan juga kalian pastinya my friend terus dukung Football Morning Show untuk meraih atau menembus 200.000 subs, karena ini menjadi milestone yang dikejar oleh Hanif Tamrin channel YouTube dan juga Football Morning Show. Ketika nanti menembus 200.000 views, subs, akan interview Nicholas Jackson dan sekaligus Subaton season kedua. Jangan lupa my friends, kalian boleh menyapa-nyapa lagi di kolom komen dari mana pekerjaan kalian apapun, yang pasti pekerjaan kalian mulia sekali, dan juga boleh ngasih masukan dan juga kritikan kepada gua sebagai pemain pengganti di sini, karena Hanif memang masih dalam proses pemulihan. Kita doakan kepada Hanif Tamrin supaya lekas sembuh, supaya pemulihan berjalan lancar, supaya kalian kembali bisa melihat sang empunya pemilik dari YouTube channel ini dan juga dari ikonnya Football Morning Show, yaitu Hanif Tamrin. Tapi sementara ini berbahagialah dengan sang pengganti Panji Suryono kali ini. Oke, thank you buat kalian yang sudah menyaksikan Football Morning Show. Semoga hari kalian sangat baik, semoga rezeki yang diberikan juga lancar, semoga sehat-sehat selalu, dan semoga pekerjaan apapun yang kalian lakukan bisa memberikan value nggak cuma buat kalian tapi juga buat orang banyak. Akhir kata, saya Panji Suryono, I'm signing off, bye bye semuanya.